Siapa yang
Pintar bacanya yang ada di kampung atau dia baik saja. Terekam. Oh, terekam. Mau kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Semuanya perhatikan ke depan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penjelasan guru berikan slide PowerPoint peserta didik semuanya mampu mengidentifikasi jenis-jenis norma dan fungsinya. Kemudian yang kedua, melalui penayangan video peserta didik mampu membedakan jenis-jenis norma dan fungsinya. Oke. Oke, sambil kita bahas sambil dicatat ya, kalau ada yang boleh dicatat. Ya, kalau mau dicatat boleh, tapi sekaligus memperhatikan juga di buku cetak sama buku tulis itu berbeda ya. Kalau buku cetak itu mungkin suatu saat bukunya bisa hilang atau nanti kan
kesusilaan sama Kesusilaan. kesusilaan. Oh, kemarin baca di atas. Ada berapa normanya Nak? Semuanya? Pertama norma agama. Kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Oke, yang pertama yaitu adalah norma agama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan norma agama? Siapa yang mau baca? Oke, di belakang sebentar suaranya keras ya. Dengarkan dulu semuanya. Itu di depan. Yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan. Sanksi yang akan diterima ketika seseorang melanggar norma agama adalah mendapat dosa. Iya, terima kasih ya. Nah, coba diperhatikan dulu. Norma agama itu bersumber dari yang tertulis dalam kitab suci masing-masing agama. Itu makanya kita di Aceh ini mayoritasnya agama apa? Agama Islam. Tentunya kalau agamanya Islam itu kitab sucinya apa? Ferdi, kitab suci orang Islam itu apa, Ferdi? Kenapa, Ferdi? Ada masalah? Ya. Perhatikan dulu ya, tanya ya. Oke, apa yang bilang tadi? Norma agama itu bersumber langsung dari Tuhan atau dari Allah yang dituliskan dalam kitab suci orang-orang yang beragama Islam, yaitu Al-Quran. Nah, sanksi apa yang didapatkan kalau kita melanggar yang namanya norma agama, yaitu mendapat dosa. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari norma agama. Contohnya adalah dengarkan dulu ya, Ibu jelaskan dulu. Tulisnya yang judul-judulnya saja. Oke? Oke, contohnya adalah beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai. Kalau agama Islam berarti beribadahnya apa? Sholat lima waktu. Nah, tidak mengambil barang milik orang lain atau bahasanya adalah mencuri dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, kalau anak-anak ibu semua, bagaimana dengan norma agama ini? Apa sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sholatnya sudah 5 waktu lengkap? Belum. Ya, tapi diusahakan dan tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barang atau milik orang lain. Itu kalau dilanggar norma agama tersebut akan mendapat dosa. Ada yang mendapat dosa di sini?
suka pada saat bersalah, malu, takut dan menyesal atas perbuatannya telah dilakukan. Terima kasih. Sama yang Norma agama tadi bersumber dari apa? Dari siapa? Norma agama tadi Tuhan. dari Tuhan. Kalau norma kesusilaannya dari sekolah hati masing-masing. Ini sama yang kelas. Oke, perhatikan dulu di depan. Nah, di sini ada yang namanya contoh norma kesusilaan, yaitu contoh norma kesusilaan antara lain manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, kemudian harus bertindak adil, selalu berkata jujur, menghindari perasaan iri, dan tidak merasa tinggi hati. Nah, jadi kesimpulannya kalau dari norma kesusilaan ini adalah pada diri sendiri. Tidak boleh iri hati. Dia punya barang bagus. Apa sih? Pamer ya? Ngapain pakai tas bagus ke sekolah mau pamer? Punya uang banyak. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menyakiti hati orang lain. Contohnya apa? Mengejek. Ya. Atau mengejek fisik. Tidak boleh membuli orang lain. Tidak boleh membuli orang lain. Sehingga sanksinya adalah apa tadi? Merasa bersalah. Kira-kira ibu mau tanya, kalian setelah mengejek atau menyakiti hati orang lain, ada rasa bersalah nggak dalam hati masing-masing? Pasti ada merasa bersalah. Iya. Ya tergantung orangnya. Oke. Pasti berpikir dia sakit hati nggak ya? Dia marah nggak ya? Itu yang dimaksud dengan rasa bersalah. Kalau mampu lagi sama
Lagi, ada yang kamu mati bagaimana? Ditembak, langsung ditembak. Biasanya di kepala atau langsung di jantungnya. Ya. Coba lihat, perhatikan contohnya. Contoh norma hukum. Kalau cuma perhatikan depan dulu ya. Oke, contohnya adalah anak di bawah umur mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Dikenakan pasal 281 UU lalu lintas dan angkutan jalan undang-undang dan angkutan jalan dengan sanksi pidana penjara 4 bulan dan denda 100.000. Berarti ya, kita bahas ini dulu, oke? Nah, ini adalah bentuk dari Kerja dapat 20.000 ya, apa 10.000? ini adalah salah satu contoh norma Kerja gitu. Oke, kenapa sudah lemas semuanya? Belum no. Oke, kalau begitu biar nggak lemas kita tepuk semangat dulu boleh? Boleh. Oke, semuanya tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Konsentrasi. Konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus lagi ya. Berarti apa? Anda di bawah umur tidak boleh mengendarai karena belum ada SIM. Dan itu akan membahayakan pengendara lain yang ada di lalu lintas. Bagaimana Anda di bawah umur mungkin dia belum jaga bawa motor tapi sudah bawa motor bisa mencelakai orang lain. Tidak boleh ya, belum boleh ya. Kalau masih kecil sebaiknya masih dicek sama saudara boleh. Sudah cukup konsentrasi kan tadi? Konsentrasi. Perhatikan depan. Iya, pintar ya. Anak-anak ibu semua ada yang berasal dari luar Aceh, ada yang dari batas Jawa, dari mana? Biasanya kalau di rumah pakai bahasa apa tadi? Kalau di rumah pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Medan, berarti di sini ada Aceh, Medan dan Jawa. Iya. Berarti ada apa? Melayu dan Cina. Ada. Ada. Berarti ada suku Melayu, Batak atau Medan, Aceh, kemudian ada suku Jawa.
Kanun ini hanya ada di Aceh, di daerah istimewa Aceh. Karena kenapa dibuat kanun tersebut? Karena masyarakat Aceh mayoritasnya Islam. Nah, kanun ini adalah aturan Kalau dicampurkan sampai mati yang dosa itu bercampurnya atau ikut dicampurkan? Nah, itu kan diperhatikan dulu ya. Semua dosa-dosa yang dihapuskan. Kembali ke kanun tadi. Kanun adalah aturan yang dibuat berdasarkan syariat
Jika pelanggar namun jinayat di Aceh bisa dihukum cambuk. Tapi itu nggak ngerti Bu. Kalau miras ski boleh, miras sudah sakit. Kita bilang pernah Bu. Soalnya kita kita. Aduh, mau nyampein aku. Tiga, empat, 10, Itu baju. 2, Apa itu gratis kan bukan? Oke. Nah, itu adalah salah satu hukum yang sudah diterapkan sudah lama ya diterapkan di Aceh. Dan hukum jinayat tersebut hanya ada di Aceh, tidak ada di daerah lain. Di Jawa, Medan, Papua itu tidak ada yang menerapkan yang namanya hukum jinayat seperti yang ada di Aceh. Karena di masyarakatnya mayoritas adalah Islam. Seperti Ibu bilang tadi bahwa hukum yang ada di Aceh juga berdasarkan syariat Islam. Dan hukum jinayat tersebut sudah dilakukan sejak pada zaman Nabi Nuh dan Nabi dulu. Kalau ada yang berzina, kalau ada yang meminum khamar pada zaman Nabi Muhammad dulu, semuanya itu akan dihukum dengan cara dicambuk. Nah, cambuk kita itu menggunakan roh. Dan ada yang tahu makan kayu yang lentur itu ya. Oke, berarti hukum itu berdasarkan dari siapa? Berdasarkan lembaga yang Oke, selanjutnya ada yang mau bantu Ibu buat baca? Ya sudah, baca ini ya. Oke, silakan Ibu. Baca yang keras ya, biar kawan-kawan dengar. Ada.